Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seseorang itu mau melaksanakan tawaf, maka wajib bagi seseorang itu untuk melakukan yang pertama adalah menutup aurat. Bahwa orang yang melaksanakan tawaf itu harus tertutup auratnya sebagaimana aurat kita melaksanakan sholat. Bagaimana auratnya? Laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Makanya orang yang pakai ihram sewaktu dia melaksanakan tawaf itu, walaupun dadanya terbuka, tapi dia bisa menutupi auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau ya perempuan adalah auratnya itu adalah yaitu selain muka dan telapak tangan. Kenapa? Sewaktu demikian, sewaktu kita melaksanakan ihram bagi yang perempuan, maka kan disunnahkan bagi mereka membukakan muka dan telapak tangan. Maka oleh sebab itu aurat perempuan itu adalah sewaktu melaksanakan tawaf adalah selain muka dan telapak tangan. Maka oleh sebab itu sewaktu kita melaksanakan tawaf itu harus tertutup, yaitu seluruh tubuh perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang berikutnya adalah wajib bagi seseorang yang melaksanakan tawaf itu adalah suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan tawaf, dia lantas berhadas, umpamanya berhadas kecil, udah dia muter beberapa kali dalam melaksanakan tawaf itu, mungkin datanglah hadasnya seperti buang angin, maka wajiblah bagi seseorang itu berhenti sampai di situ dan dia mengambil wudhu. Yaitu setelah dia mengambil wudhu, dia melanjutkan tawafnya. Kalau nyatanya tadi adalah dilaksanakannya tawaf itu baru 2 putaran, dan boleh dia menyambung yaitu dari 2 putaran itu untuk ke putaran yang berikutnya. Kenapa? Di dalam tawaf itu tidak diwajibkan adalah mualat. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang batal wudhunya sewaktu dia melaksanakan tawaf, maka dia boleh berwudhu lebih dahulu, kemudian setelah itu dia lanjutkan tawafnya. Tapi yang paling abdol, kalau seandainya ada orang yang tadi batal wudhunya sewaktu dia melaksanakan tawaf, lantas dia ngambil wudhu dan dia ulang kembali dari awal seperti tawaf yang pertama, itu yang paling abdol. Tapi kalau seandainya dia sambung, itu tidak ada masalah, cukup dan itu diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga bagi orang yang melaksanakan tawaf itu suci dari hadas besar. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang datang ke Mekah dan dia meyakini kalau seandainya dia tadi haid, lantas dia meyakini di sore harinya dia dapat yaitu sampai ke Mekah itu suci dari haidnya, maka sunnah dia melambatkan untuk sampai ke tanah haram yaitu ke Masjidil Haram. Setelah dia mandi dulu dari hadas besar baru dia masuk. Supaya apa? Supaya dapat fadilah untuk melaksanakan tawaf. Kenapa? Orang yang melaksanakan tawaf itu harus suci dia dari hadas besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah bagi seseorang yang melaksanakan tawaf itu harus yaitu suci badan, pakaian, dan juga tempat untuk melaksanakan tawaf, yaitu dari najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan umpamanya pada badan. Mana dia najis yang dimaafkan pada badan? Itu adalah orang yang mempunyai jerawat, lantas jerawatnya pecah sendiri dan keluar darah dari pipinya. Kenapa? Karena sebab dia pecah sendiri sementara dia melaksanakan tawaf. Najis jerawat yang pecah sendiri itu dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang punya jerawat lantas dipicit-picitnya sambil melaksanakan tawaf, pecahlah jerawatnya, itu najis yang tidak dimaafkan. Harus dibersihkannya lebih dahulu. Adapun najis yang dimaafkan seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan para ulama mengatakan ada orang yang sedang berbisul, pecah bisulnya dengan sendiri, itu adalah najis yang dimaafkan pada badan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga dari pakaian, suci najis dari pakaian, bahwa najis yang ada di pakaian itu adalah tidak nempel, najis yang tidak dimaafkan, umpamanya seperti tai ayam, kencing kucing, kencing lembu itu kan tidak dimaafkan. Tapi ada najis yang dimaafkan, umpamanya ada orang yang luka, yaitu karena percikan darah, kenalah pakaiannya, tapi darah itu dan setelah itu mengering, maka itu adalah dimaafkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah suci najis dari tempat, umpamanya di tempat kita melaksanakan tawaf itu ada tai burung merpati yang berserakan yang tidak dapat dibersihkan, tapi tai burung merpati itu adalah kering, lantas kita pijak-pijak najis yang ada, yang keringnya itu yang waktu kita melaksanakan tawaf, oleh kata para ulama, yaitu najis yang menjadi umumul bala, yang menjadi bala yang tidak dapat kita menghilangkannya, tapi itu kering, yaitu dari tai burung merpati, maka itu adalah dimaafkan. Tapi kalau tai burung merpati yang basah itu tidak dimaafkan. Maka oleh sebab itu yang dijelaskan dalam penjelasan kita ini adalah bahwa seseorang yang melaksanakan tawaf itu suci pakaian dan badan, dan juga tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau seandainya ada najis yang dapat dimaafkan, maka itu tidak melarang untuk melaksanakan tawaf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.